Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Rusdi dari kelas 4 PJJC dengan NIM 062340111903 dari jurusan Teknik Sipil dengan prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Ingin menjelaskan tutorial cara menggunakan peta digital dengan software ArcGIS Pro. Dan saya akan menjelaskan tentang ArcGIS Pro terlebih dahulu. ArcGIS Pro merupakan perangkat lunak sistem informasi geografis yang dibuat oleh ARIS dan digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, militer, pemerintah, dan masyarakat internasional untuk menciptakan aplikasi berbasis SIG. Berbeda dengan versi sebelumnya, ArcGIS Pro menyatakan fungsi yang sebelumnya terpisah dalam ArcMap dan ArcCatalog ke dalam satu antarmuka yang lebih kohesif. Penggunaan dapat dengan lebih mudah melakukan pembuatan, pengeditan, analisa, dan pengelolaan data geospasial. Selain itu, aplikasi ini menyediakan pemrosesan data yang lebih cepat dan tepat, sehingga menghasilkan data spasial dengan struktur geometri yang mendeteksi kondisi sebenarnya. Salah satu fitur utama ArcGIS Pro adalah georeference, yaitu proses memberikan referensi koordinat pada objek, raster, dan gambar yang sebelumnya tidak memiliki sistem proyeksi yang jelas. Penggunaan bisa membuat save file baru langsung di ArcGIS Pro dengan menentukan jenis fitur yang diinginkan, seperti titik, garis, dan poligon. Dan berikut saya akan menjelaskan tutorial penggunaan ArcGIS Pro. Dan sebelum ke ArcGIS Pro, kita terlebih dahulu menggunakan Google Earth Pro untuk mendapatkan peta kita ingin cari. Terlebih dahulu kita edit Google Earth ini. Sebelumnya di tools, option, dan di sini ada show let atau long. Di sini untuk ini koordinat imagery date di sini. Terdapat di Universal Transverse Mercator. Lalu tekan OK. Dan kita lalu mencari lokasi yang kita akan cari. Sudah ya? Sudah. Sudah mendapatkan lokasi ini, kita atur terlebih dahulu. Terlebih dahulu untuk posisi yang kita untuk ini. Terlebih dahulu kita end kan. Sudah end. Kita cari untuk titiknya. Lalu kita menitikkan 4 titik dengan new place mark. Ini kita namakan dulu titik 1 dan bisa menggantikan logonya seperti ini. Lalu tekan OK. Ini kita posisikan di ujung di setiap sudut. Lalu tekan OK dan titik kedua. Lalu tekan OK dan titik ketiga kita posisikan di sini. Lalu tekan OK dan titik terakhir yaitu ke titik 4. Lalu tekan OK. Dan setiap titik ini kita catat terlebih dahulu untuk nanti kita masukkan di ArcGIS Pro. Lalu tekan OK. Dan sesudah itu kita pilih ini
lalu tekan map option, kita matikan semua centang ini, lalu ini dimaksimumkan, dan ini akan disimpan di ini ke folder yang kita telah buat, lalu save. Ini kita beri nama terlebih dahulu. Kita tunggu loadingnya. Sesudah loadingnya sudah selesai, ini sudah selesai menggunakan aplikasi Google Earth. Lalu kita bisa ini. Selanjutnya kita membuka ArcGIS Pro. Kita tunggu loadingnya. Lalu kita pencet map. Ini kita beri nama folder yang akan kita buat. Lalu kita tempatkan pada folder yang telah kita buat. Lalu tekan OK. Kita tunggu loading pembuatan peta baru. Baiklah, kita akan menambahkan foto peta RT yang kita buat tadi di foldernya yang telah kita buat. Nah, ini terdapat Google file. Loading, tekan yes. Dan akan muncul seperti ini. Kita langsung saja zoom to layer biar bisa menampilkan peta yang kita buat tadi. Sudah ada petanya, kita lebih dahulu ke map, lalu properties. Sudah properties, kita koordinat sistem. Koordinat sistem, kita project koordinat sistem. Kita ke UTM, WGS 1984, short term hemisphere. Lalu kita mencari UTM zone 48S. Lalu apply, tekan OK. Dan kita akan zoom to layer lagi ke peta yang kita buat tadi. Sudah muncul seperti ini. Kita ke imaginary, kita georeference, add control point, dan titikkan yang telah kita titik tadi, 4 titik. Klik kiri, lalu klik kanan. Kita masukkan data X dan Y. Dan kita bisa mendapatkan X dan Y di titik ini. Kita tekan klik kanan dan properties. Kita akan mendapatkan titik X. Esting ini termasuk titik X dan kita copy. Lalu masukkan ke ArcGIS Pro. Dan titik Y-nya northing ini. Dan kita copy, lalu masukkan ke titik Y pada ArcGIS Pro. Lalu tekan OK. Dan kita zoom to layer lagi dan akan kembali di sini. Lalu kita masukkan lagi titik kedua. Klik kiri, lalu klik kanan. Dan seperti tadi pada titik kedua. Titik X. Dan ini titik Y. Lalu tekan OK.
dan zoom ke layer lagi. Lalu titik ketiga, klik kiri lalu klik kanan, masuk ke Google Earth dan pindah posisi pada titik ketiga. Properties, copy, dan Y-nya copy dan masukkan Y. Selanjutnya titik keempat, titik terakhir. Klik kiri, klik kanan, masukkan koordinatnya. Titik X dan copy titik Y, masukkan titik Y, lalu tekan OK, dan sudah selesai menempatkan 4 titik, dan ini akan terhubung ke map dari ArcGIS Pro-nya dari jalan. Lalu sesudah menitikkan ini kita save, lalu close georeference. Dan sesudah menitikkan georeference ini, kita langsung saja membuat save file pada layer map ini. Kita langsung saja ke view, control pen, lalu ke folder. Ke sini kita akan membuat folder baru, yaitu folder layer. Sudah folder layer, kita buat folder layer. Selanjutnya kita membuat save file. Kan kita pertama membuat save file dari batas RT yang kita akan buat. Batas RT ini tipenya yang polygon. Dan koordinat sistem kita masukkan ke peta RT. Foto peta RT tadi. Kita runkan. Dan selanjutnya kita masukkan layer rumah. Rumah juga termasuk tipe polygon. Dan kita run. Sesudah rumah, kita membuat layer masjid. Dan polygon juga. Sudah masjid, kita masukkan sekolah. Polygon juga dan tekan run. Dan kita membuat layer untuk jalan. Untuk jalan kita menggunakan tipe polyline. Dan kita tekan run. Dan sudah membuat layer akan menampilkan seperti ini. Dan menekan pada tombol reset pane for editing. Akan muncul layer seperti ini. Sudah muncul seperti ini, kita akan memilih batas RT terlebih dahulu. Kita select batas RT terlebih dahulu. Dan langsung saya akan men-skip penyusunan layer berikut. Oke, sesudah kita membuat batas RT, kita bisa merubahnya dengan cara klik kanan klik 2 kali di batas RT ini, lalu kita
black outline untuk memudahkan kita memilih untuk ini untuk rumah yang kita akan pilih. Selanjutnya kita akan memilih rumah yang kita masukkan dan langsung saja kita select untuk rumahnya. Dan langsung saja nanti saya skip untuk cara seluruhnya. Dan berikut sudah selesai untuk memilih semua rumah yang kita pilih untuk RT 07. Sesudah masukin layer rumah, kita akan masukkan layer untuk jalan. Ini supaya kita lebih mempermudah untuk memilih layer jalan, kita matikan terlebih dahulu untuk rumahnya. Dan kita memilih jalan dalam bentuk polyline. Dan kita akan memilih jalan yang kita buat. Dan langsung saja nanti saya skip. Baiklah, sesudah kita membuat semua layer yang ada di sini, kita bisa menyesuaikan warna yang akan kita buat pada layer-layer berikut. Untuk kolam kita buat warna biru saja. Untuk sekolah kita warna hijau. Dan untuk masjid warna putih dan rumah warna merah. Sesudah pada settingan layer ini, kita langsung saja membuat atribut table. Atribut table bisa dibuat pada rumah, masjid, sekolah, dan batas RT. Terlebih dahulu kita buat atribut table batas RT. Klik kanan pada batas RT, klik atribut table, lalu kita, kalau tidak ada add seperti ini, kita save terlebih dahulu. Sesudah di save, kita akan muncul ini add field. Dan kita akan tekan add field, lalu membuat atribut table pada batas RT. Field name ini nama singkatnya saja. No RT, dan sini kita akan menjelaskan dari bisa menambahkan beberapa field batas RT seperti nomor RT, nama RT, nama RT, umur, lalu alamat dan luas. Ini kita akan membuat nama RT, umur, alamat, dan luas dari RT tersebut. Kita pilih teks semua. Dan kita save. Akan berubah tampilannya seperti ini. Lalu kita membuat atribut table untuk rumah. Bukan atribut table, terus add data, terus membuat seperti nama pemilik, pekerjaan,
pekerjaan, umur, alamat rumah, dan terakhir untuk foto rumah. Nama pemilik, pekerjaan, umur, alamat rumah, foto rumah. Dan semuanya kita ganti teks. Dan kita memilih semuanya teks. Sudah dari ini kita save. Dan hasilnya seperti ini. Kita akan buat atribut pada masjid. Nama masjid, nama pengurus, alamat, dan foto masjid. Dan kita pilih semuanya teks. Lalu kita save kembali. Dan kita pilih atribut table untuk sekolah. Add kembali. Nama sekolah. Untuk nama sekolah. Nama kepala sekolah. Umur. Alamat. Dan foto sekolah. Dan kita semua pilih teks. Sesudah membuat semua atribut table, kita isi menurut yang kita pilih di sini. Dan langsung saja. Oke, kita sudah membuat semua atribut table pada batas RT, masjid, sekolah, dan rumah. Untuk luas batas RT, kita akan klik kanan, terus calculate geometry, terus luas. Ini kita pilih area, terus square meter. Terus koordinat sistem JPG. Batas RT. Oke. Dan akan mendapatkan luas batas RT.
dan sudah mendapatkan semuanya. Untuk atribut table pada rumah, untuk foto rumah kita akan copy paste dari ini seperti ini. Untuk file location ini kita pilih pada foto, dokumen, kita pilih foto rumah yang telah kita foto pada ArcGIS Pro seperti berikut ini. Untuk membuat foto pada Google Earth yang akan dimasukkan pada ArcGIS Pro, kita cari dahulu dan kita akan langsung saja ke sini, dan ini akan cara memfoto rumah. Kita sesuaikan gambar untuk foto rumah, lalu kita klik save image, matikan semua elemen ini pada maksimum, terus save image, taruh file image pada folder yang akan kita masukkan pada ArcGIS. Karena saya sudah mendapatkan semua rumah yang ada pada RT saya akan memasukkan semua ke ArcGIS Pro dan sebagai berikut. Ini kita langsung saja copy as patch, terus kita masukkan pada link ini, foto rumah. Kita masukkan pada sini, terus kita pastekan, dan akan muncul seperti ini tampilan untuk foto rumah. Foto rumah yang kita masukkan tadi. Dan saya akan meneruskan semua foto rumah yang ada pada RT saya. Oke, semuanya sudah saya isi dari foto sekolah sebagai berikut. Foto sekolah dari SMP Yulis, dari SMP 22 Palembang, dan SMA 11 Palembang. Dan untuk foto rumah ini, foto rumah dari Zulfaizi, foto rumah dari Destidi, foto rumah dari Rustam, foto rumah dari Zairin, foto rumah dari Dedi, dan yang lainnya sudah saya masukkan semua. Dan untuk foto masjid sebagai berikut. Untuk Masjid Al-Iqlub At-Taubah. Dan sesudah pada atribut table, kita close semua atribut table, dan selanjutnya kita akan menampilkan layer pada rumah. Klik kanan pada rumah, simbologi, terus kita tekan unique value, terus kita nama pemilik, terus expand. Sudah pada layer rumah, kita masukkan pada layer sekolah, simbologi, unique value, dan nama sekolah. Dan pada batas RT kita buat
label, RT buat pada labeling properties, terus kita hapus ini dan nomor RT apply, dan bisa mengganti pada simbol dan kita ganti pada Times New Roman saja. Ini pada bold, terus kita pilih 20. Oke. Ini bisa, kalau tidak timbul kita tekan pada label. Oke, sudah ini selesai. Kita akan selanjutnya membuat layout untuk peta yang kita buat. Untuk membuat layout, kita tekan pada insert, tekan new layout, dan pilih ISO landscape A4. Selanjutnya kita pilih map frame, terus kita tekan map yang kita buat tadi, terus klik dan tahan, dan masukkan pada kertas yang akan kita buat pada layout, dan akan tampil seperti ini. Jika tampilannya tidak rapi, kita rapikan dengan cara klik kanan, activate, geser, dan bisa di zoom out. Dan tanda layout ini membuat kembali. Sudah dirapikan, kita akan membuat insert peta. Untuk insert peta kita samakan seperti tadi, activate untuk rapikan peta acuan nanti, close layout peta. Selanjutnya kita akan membuat grid pada foto ini. Pada grid kita tekan insert, terus pilih peta terdahulu yang kita akan buat grid, terus tekan grid, lalu pilih measure grid yang pertama, dan akan muncul seperti ini. Jika ini tekan grid, tekan back horizon properties, kita cari pada komponen, matikan grid lines, kita remove grid lines terlebih dahulu. Untuk mengatur ketebalan pada grid, kita ke label, terus pilih font yang akan kita pilih. Saya pilih Times New Roman. Ini kita buat supaya tulisannya tebal dan ukurannya menyesuaikan. Dan saya memilih 12. Lalu X. Sesudah membuat ini, kita buat juga grid pada insert map yang kita buat. Dan kita hapus juga untuk grid lines-nya. Sesudah mengatur grid, kita hubungkan kedua peta terlebih dahulu pada extend indicator map frame, dan klik kanan properties, kita extend indicator general,
Untuk menghubungkan peta kedua dan ke peta satu, kita tekan extend indicator map frame dan memunculkan extend map frame. Kita tekan klik kanan, properties, dan pada leader style kita ganti collage to edge, dan peta satu dan peta kedua terhubung. Untuk mengatur bisa membuat arah mata angin dan memilih pada north arrow, dan kita bebas pilih yang mana. Pada di sini untuk scale bar kita pilih yang ketiga. Untuk legend bisa pilih di sini, kita atur terlebih dahulu. Untuk legend kita pilih legend yang nomor 3 dan akan menampilkan legend seperti ini. Kita atur kembali supaya rapi dan sesudah menampilkan not arrow, scale bar, dan legend akan mendapatkan hasilnya akan seperti ini. Sekian tutorial penggunaan peta digital pada software ArcGIS Pro. Saya Fahri Rusdi meminta maaf atas salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.